Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa kembali. Semoga Allah mencatat kita dan menulis untuk kita semua pahala menuntut ilmu agama. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan dalam rangka belajar ilmu, Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Menempuh jalan itu ada dua macam. Menempuh jalan isi lampu kendaraan itu menuju jalan. Makna menempuh jalan yang kedua itu maknawi. Baca buku, rumah lima, paling itu termasuk menempuh jalan. Artinya sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu itu termasuk dalam makna hadis man salaka tariqan, barang siapa menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk ilmu, janji Nabi SAW, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Semoga kita dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang dimasukkan dalam surga. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bahas tentang makna fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa artinya fikih pemahaman, al-fahm. Ada secara istilah syariat ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillat tafsiliyah, yaitu memahami hukum-hukum syariat amaliyah yang diambil dari secara perinci. Definisi ini adalah berkaitan dengan disiplin ilmu fikih setelah adanya pembagian ilmu. Tapi pada asalnya fikih itu mencakup semua pembahasan agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, barang siapa dikehendaki oleh Allah kebaikan akan diberikan pemahaman fikih dalam agama yang mencakup akidah, mencakup ibadah, muamalah dan yang lain. Kita sudah belajar sumber fikih itu ada 4: Al-Quran, Hadis, Ijma, kemudian dalil qiyas. Kemudian kita sudah belajar juga tentang kesimpulan fikih. Ya. Paling sederhana pembahasan fikih itu bisa 4. Kalau sederhanakan, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih usrah keluarga, dan fikih jinayah, tentang hukum bagi orang yang melakukan pelanggaran atau pidana. Dan sekarang kita masuk pada yang pertama, kita thaharah. Al-babul awal fi ahkamit thaharati wal miyah, yaitu tentang hukum-hukum thaharah, bersuci, dan hukum-hukum berkaitan dengan masalah air. Al-masalul ula, yang pertama, fi ta'rif thaharah wa bayani ahammiyati wa aqsamiha. Pembahasan pertama pada bab ini adalah definisi thaharah itu apa.
Kemudian penjelasan tentang pentingnya urgensi toharo. Kemudian pembagian masalah toharo. Pembahasan toharo itu mesti ditaruh pembahasan awalnya. Ulama kalau tulis kitab fikih biasanya diawali dengan bahas toharo sebelum bahas sholat. Kenapa? Alasannya karena toharo syarat sah sholat. Sholat nggak sah tanpa toharo. Makanya toharo itu syaratnya, dan syarat itu mendahului masyhur yang disyaratkan. Makanya dibahas terlebih dahulu tentang masalah fikih toharo. Amiyatu toharo waqsamuha. Urgensi toharo dan pembagiannya. Kata murid at-toharo miftahus sholati wa akadu syurutiha. Toharo itu kunci sholat. Kalau kita punya rumah nggak pakai kunci nggak bisa masuk ya. Maka begitu pula kalau mau sholat harus bawa kuncinya. Kuncinya adalah toharo, bersuci. Dan toharo adalah akal syurutnya, syarat yang paling inti, paling dasar. Toharo. Syarat sholat paling intinya inti adalah toharo. Tapi ada syarat yang lain. Wajartu labuda an tataqaddam alal masyrut, dan syarat itu harus mendahului masyrutnya. Sholat itu syaratnya harus toharo. Syaratnya harus mendahului sholat. Makanya dibahas toharo baru dibahas masalah sholat. Walaupun sholat itu rukun Islam ya. Dengan hadis Nabi SAW, Buniyal Islam ala khamsin. Setelah syarat apa? Wa iqamis sholat. Orang dimasukkan. Tapi karena sholat itu tidak sah kecuali dengan toharo, maka dibahaslah toharo sebelum bahas sholat. Ini urgensi tentang toharo dan kenapa dibahas toharo baru bahas sholat. Wa toharo ala ismail. Sekarang bahas apa pembagian toharo. Toharo itu ada dua pembagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama toharatul ma'nawiyah. Toharo secara ma'nawi. Apa itu? Taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Taharat ma'nawiyah itu bersuci atau membersihkan hati dari kesyirikan, membersihkan hati dari kemaksiatan, dari hasad, dari tinggi, dari nifaq ya. Dan segala yang menutupi dan merobai hati. Ini toharo. Ini dibahas di mana ini? Dalam pembahasan kita lagi akidah. Jadi toharo bagian yang pertama ini dikaji dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, dan juga dibahas dalam tazkiyatun nufus. Ya, ini toharo bagian yang pertamanya toharo ma'nawiyah. Wa ya ahammu min toharatil badan. Toharo ma'nawiyah itu lebih penting daripada toharo mensucikan badan. Wa la yumkin an tatahaqqa taharatul badan ma'a wujudi najis syirki. Karena tidak mungkin terwujud toharo terhadap badan
kalau memang dalam hati seorang itu masih ada kenajisan syirik. Jadi seorang kalau dalam hatinya masih ada kesyirikan, tidak akan terwujud taharah badan. Taharah badan untuk sholat, hatinya penuh syirik, tetap enggak diterima amalnya. Oleh karena itu Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Maka perlu dibersihkan kenajisan hati, kekufuran yang dibersihkan, kesyirikan yang dibersihkan. Maka nifaq harus dibersihkan dari hati. Begitu pula penyakit hati. Dan ini bahasanya dalam kitab akidah. Dalam pembahasan kita tahu tauhid, begitu pula dibahas dalam tazkiyatun nufus, yaitu tentang tazkiyatun pembersihan hati. Adapun yang kedua, at-taharul hissiyah. Yang kedua ada taharah hissiyah. Taharah pada badan, taharah pada tempat, ya. Taharah pada baju. Namanya taharah hissiyah, yang tampak, yang kelihatan. Bahasanya tafsiru al-qawli fiha fil astur at-taniyah. Dan perincian jenis taharah kedua ini akan dibahas secara terperinci pada poin-poin berikut. Ini bahasa dari mana ini? Kalau taharah hissiyah, nanti fikih. Ya. Jadi yang pertama itu namanya taharah ma'nawiyah, dibahas dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid, tazkiyatun nufus. Kalau taharah hissiyah ini dibahas dalam kitab fikih, kitab-kitab bahas masalah hukum. Ta'rifun. Nah sekarang mulai membahas apa itu definisi taharah. Hiya fil lughati an-nadhafatu wan nazzahatu min al-akbar. Taharah secara bahasa itu nadhafah, bersuci. Wan nazzah sama, bersuci dari segala akbar, kodir, suatu yang kotor, yang najis. Secara bahasa. Istilah dalam istilah syariat, raf'ul hadathi wa zawalul khabati. Taharah itu mengangkat hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas kecil diangkat dengan berwudu. Kalau hadas besar diangkat dengan mandi. Kalau tidak bisa wudu, tidak bisa mandi karena ada sebab, diangkat dengan tayammum. Yang kedua, wadzawal khabath, yaitu menghilangkan najis. Jadi mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu arti harus tahu istilah. Jadi raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Yang kedua mengangkat hadas itu mesti di badan. Kalau najis jadi badan, jadi tempat, jadi badan. Wal murad bil tifa'il hadas. Apa yang dimaksud dengan mengangkat hadas itu? Kata beliau, izalatil wasfil mani'i minas salati biistimalil ma'i bi jami'il badani in kana al-hadatsu akbar. Wa in kana hadatsan asghara yakfi mururu ala a'dha'il wudu'i bi niyyatin. Yang dimaksud dengan menghilangkan hadas atau menghilangkan hadas adalah menghilangkan sifat yang mencegah dari tidak sahnya sholat. Seorang kalau kentut berarti ada sifat yang menghalangi dari sholat, itu diangkat. Atau ketika salam buang hajat, atau dari junub, maka dihilangkan karena itu mengalami sholat. Bagaimana caranya?
istiqmalil ma' dengan menggunakan air pada semua badan. Kapan itu? Apabila hadasnya besar. Seorang mandi junub, yang daripada junub, maka cara menggunakan hadasnya harus dengan mandi besar, dengan mandi. Tapi apabila hadasnya ada sesuatu seperti keluar angin, ya, maka cukup dengan mengalirkan air pada anggota wudhu dengan niat. Yang dibasuh harus dibasuh, yang diusap diusap. Ya. Karena anggota wudhu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Wa in faqadal ma' aw aziza anhu istakmala mayadukan. Nah, kalau seorang tidak mampu, tidak mendapatkan air atau tidak mampu menggunakan air, bagaimana caranya? Maka dia menggunakan penggantinya. Jadi ini kemudian Islam. Pada sebelum ini, Islam itu asalnya mudah. Sholat bisa sholat, wudhu bisa wudhu, mandi bisa mandi. Tapi kalau ada sebab, maka datang kemudahan yang lainnya. Jadi pada dasarnya Islam adalah mudah, bisa dijalur syariat. Katanya berdasarkan kalau ada syariat tidak bisa dijalankan umat Islam, itu bukan bagian dari bersyariat. Kalau seandainya ada yang tidak bisa dengan umat Islam. Kenapa? Karena Islam itu asalnya mudah. Kalau ada sebab, Allah datang kemudahan yang lain. Wudhu apa? Mandi. Ternyata seorang ada yang tidak bisa wudhu, tidak bisa mandi, cari air tidak dapat. Atau seorang ada air, tapi dalam keadaan seorang bisa sakit sehingga tidak bisa menggunakan air. Allah datang dengan air tayamum. Tayamum selalu mudah. Cuma berapa bulan? Muka sama tangan. Nah, ternyata pikir tadi gampang itu ternyata tidak sedikit orang tidak paham tayamum. Saya pernah ngajari orang sakit karena mau sholat tak ada tayamum, cuma bukan tak terima, kata digosok di sini. Ya, mikirnya apa? Wudhu. Dan itu ya kita mampu. Oh sahabat saja. Ya, zaman itu. Ya, seorang sahabat ya, ketika dia apa namanya dalam keadaan junub, akhirnya dia mikirnya yang gantinya air itu tanah. Bataman rotu kamaya malukan. Artinya gunung, seperti gunung Iban. Jadi apa? Harus apa seperti akhirnya diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup bagimu untuk apa? Menaruh tangan di tanah, kemudian diusap di muka, kemudian tangan kiri diusap lumur telapak tangan kanan, tangan diusap lumur telapak tangan. Mudah. Syariat Islam mudah. Kalau ada sebab, Allah datangkan kemudahannya lain. Ini antara tayamum. Wa turab ala sifatil ma'mur bisana. Nah, ketika tidak bisa mendapatkan air atau tidak menggunakan air, maka mencari gantinya itu tanah dengan cara yang diperintahkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayamum. Yang insyaallah pembahasan ini akan dibahas dalam bab tayamum. Wal murad bi zawal khabar ai zawal najasati min al badani wa thawbi wal makan. Tadi sudah ada pembahasan hadasnya. Sekarang membahas tentang zawal khabar. Apa itu zawal khabar? Yaitu zawal najasah,
yaitu menghilangkan najis dari badan, dari baju, dari tempat. Ya, dari tempat. Ini ada perbedaan antara hadas dengan khobar. Kalau hadas itu di badan, hadas. Kalau khobar bisa di baju, bisa di tempat yang mau dipakai sholat dan lain. Fataharatul hissiyatu ala naw'ain. Taharatul hadatsin wa tahtassu bil badan, wa taharatul khobatin wa takunu fil badani wa thawbi wal makan. Apa perbedaan antara hadas dan khobar? Yang ada dua-duanya itu masuk dalam bahasan taharah hissiyah tadi, bukan ma'nawiyah. Kata beliau, taharah hissiyah itu ada dua macam. Yang pertama taharah dari hadas, dengan hadas. Yang kedua adalah taharah dari khobar. Taharatul hadats wa tahtassu bil badan. Adapun taharah bersuci dari hadas itu khusus ada pada badan. Jadi hadas itu hanya dari badan, baik hadas kecil maupun hadas besar. Adapun taharah khobar, najis itu ada pada badan, ada pada baju, ada pada tempat. Jadi itu sedikit berbeda antara khobar dengan hadas. Wal hadatsu ala naw'ain. Kemudian kata beliau, dan hadas itu ada dua macam. Hadasun asghar wa huwa ma yajibu bil wudu, wa hadasun akbaru wa huwa ma yajibu bil ghusl. Kata beliau, hadas itu ada dua macam. Yang pertama hadas kecil. Apa yang hadas kecil? Yaitu hadas yang mengharuskan wudu. Jadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Yang kedua hadas akbar. Wa huwa ma yajibu bil ghusl, yaitu yang mewajibkan untuk mandi. Jadi hadas kecil digantikan dengan wudu, hadas besar digantikan dengan mandi besar. Wal khabatu ala thalathati anwa'in. Dan khabas itu ada 3 macam. Yang pertama, khabatun yajibu ghusluhu, wa khabatun yajibu natfuhu, wa khabatun yajibu masfuhu. Khabatun yajibu ghusluhu, wa khabatun yajibu natfuhu, wa khabatun yajibu masfuhu. Kalau berkaitan najis itu ada 2 macam. Yang pertama, najis yang harus dicuci. Jadi kalau ghusl itu nyuci, kalau ghusl itu mandi. Jadi ada najis yang harus dicuci. Seperti najis ada pada pakaian, atau di tempat, atau di baju. Seperti kena najis kencing atau kotoran. Yang kedua, ada najis yang harus dibersihkan air. Seperti najis kena kencingnya bayi atau balita laki-laki. Enggak bisa itu keluar dia diperat. Ya, diperat. Terus dia bersih. Karena itu termasuk mukhafafah yang ini. Kenapa dibedakan perempuan? Ya memang Islam itu membedakan ini tidak. Jadi memang dibedakan misalnya juga kita pasang saja. Gak usah pakai akalnya orang-orang yang aneh-aneh. Dan memang keadilan itu menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Secara syariat itu bagi laki-laki perempuan sama, kecuali sikitnya beda, karena memang ada perbedaan. Dan Allah Maha Bijaksana, paling tahu tentang masalah bagi manusia. Yang ketiga, ada khabatun yajibu masfuh. Ada najis yang diusap. Seperti apa?
seperti seorang yang kakinya kena najis, maka digosokkan dulu ya kakinya. Rasulullah SAW sudah mengatakan itu ya, itu sah. Bahkan dalam hadis dari Mar'ah tentang hadis seorang wanita itu kan pakainya suruh nurunkan ya. Rasul suruh nurunkan. Kata mereka para sahabat, ya Rasulullah, kalau kita turunkan nanti bawahnya baju kain serai melewati najis. Apa sudah dijelaskan? Yutoh hiru hama pada. Kalau seandainya lengser itu najis akan disucikan oleh bumi setelahnya. Jadi ada najis yang dengan itu diusap, ya. Dan ada najis yang harus dibersihkan, ada najis yang harus dicuci. Dan syariat mau bijaksana, ya. Mana yang hukumnya sama, mana hukumnya tidak. Masing-masing telah diprinsip oleh syariat yang sempurna, ya, yang tidak ada ketinggalan. Semua sudah dibahas. Baik, ini yang kita bahas. Insyaallah kita sambung pertanyaan akan sedikit manfaat lebih baik daripada banyak nanti lupa, ya. Dan insyaallah kita sambung.